Ini mah kadang-kadang mohon maaf, suami pulang, ibunya juga mungkin capek, semua urusan suami dipegang oleh siapa? Akhirnya suami lebih banyak bermain dengan, ujungnya suami berpaling hati kepada, ujungnya suami lebih terpikat sama, karena urusan dirinya dipegang oleh, uang mah bisa dicari, betul? Tapi ketenangan hati nggak bisa dicari. Jadi percayalah, Allah selalu menakar rezeki yang terbaik untuk kita, betul? Ibu semangat. Pernahkah kita merasa di posisi yang serba salah? Ingin membantu ekonomi keluarga dengan bekerja, tapi dilarang suami. Atau ingin mencari asisten rumah tangga agar bisa istirahat, tapi dihantui rasa takut suami akan berpaling ke orang lain. Dilema ini seringkali menguras energi dan pikiran kita sebagai istri. Ustadz Hilman Fauzi akan menjawab kegelisahan ini dengan nasihat yang menyejukkan hati. Mari kita simak nasihat bijak ini agar kita bisa menemukan keseimbangan dalam rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Iip dari Majlis Taklim Nurul Hikmah, Pengkolan, Cikarang Barat. Oke. Ini pengkolan kan? Pengkolan. Izin Pak Ustadz. Iya. Saya dari muda awalnya emang udah bekerja. Sampai sekarang. Dari muda sampai sekarang. Awal pertama menikah saya emang udah bekerja. Oke. Terus langsung menikah, saya punya suami. Berapa? Bentar. Punya suami. Dari muda, ibu sudah bekerja. Iya. Sampai menikah. Saya orangnya nggak bisa diam, maksudnya nggak bisa santai-santai gitu, Ustaz. Saya nggak nyuruh ibu diem, pelan-pelan biar pertanyaan nanti jelas. Kalau saya nyuruh ibu diem, ibu terus nanya. Ya, pasti pelan-pelan. Ibu dari muda sudah bekerja, sampai ibu menikah, sampai sekarang punya suami. Nah, lanjutin gitu. Terus saya dilarang untuk bekerja, disuruh berhenti, maksudnya gitu. Berhenti. Iya. Saya bingung Pak Ustadz. Biasanya kan saya kerja maksudnya untuk tambah penghasilan biar double gitu. Karena sudah terbiasa bekerja buat tambah penghasilan, saya bingung nih. Apakah saya harus turutin perintah suami atau tidak gitu? Iya, maksudnya begitu Pak Ustadz. Minta pendapat dari Pak Ustadz. Apa maksud ibu teh? Terus aja. Ya maksud ibu apa? Maksudnya ini kan maksudnya Bang Bedu kan? Maksud ibu apa? Maksud saya minta sekarang, solusi. Sekarang saya nggak ganggu ibu dari awal sampai akhir, langsung tanya Bu ya. Oke, coba saya ngomong. Silakan Bu. Silakan Bu. Karena saya dilarang untuk bekerja. Jadi saya bingung untuk mendapat penghasilan, maksudnya biar double dapat penghasilan. Jadi penghasilan tuh cuma untuk dari suami doang, maksudnya gitu. Cukup. Belum, masih kurang. Satu aja masih kurang, Ustaz. Oke. Kurang. Gimana pendapatnya Pak Ustadz? Minta solusinya agar saya double penghasilannya. Maksudnya biar. Ibu maunya yang mana sekarang? Nah, mau kerja atau mau di rumah aja nurutin suami? Maksudnya biar pendapatan kita maksudnya Pak Ustadz. Ibu sekarang milih, nanya. Ibu mau tetap kerja atau mau ngikutin perintah suami berhenti? Mau tetap bekerja. Ya udah kerja aja kalau gitu. Suami melarang biar berhenti, maksudnya. Berarti ini masalahnya di ibu atau di suami? Ibu suruh berhenti sama suami, betul? Kalau suami suruh berhenti istrinya bekerja, cukupi dong kebutuhan istrinya. Betul?
Kenapa ibu memilih untuk terus bekerja? Karena suami ngasihnya kurang. Betul. Pertanyaannya, mohon maaf. Kurang berapa, Bu? Pertanyaannya, mohon maaf. Menurut AA, ini izin ya. Saya khawatirnya saya salah, tapi menurut saya sebesar apapun pendapatanmu, suamimu pasti cukup untuk hidup. Betul? Tapi mohon maaf, sebesar apapun pendapatan suamimu tidak akan pernah cukup untuk gaya hidup. Tepuk tangan atuh. Boleh jadi yang kurang bukan kehidupannya, tapi gaya hidupnya. Enggak juga, Ustaz. Enggak juga, Ustaz. Ibu, saya percaya, izin ya Bunda sayang, ini yang saya rasakan dengan izin Allah ya. Dulu istri saya juga kerja, saya juga kerja. Pertanyaannya, waktu istri saya kerja, rizkinya sama atau beda? Ternyata ini rumus ya Bunda. Kalau kita yakin sama Allah, apa yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu. Betul? Rezeki itu sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Kalau rezekinya segitu, yakin kok Allah bakal dikasih segitu. Betul? Maka bundanya dulu harus yakin ke Allah. Yang jadi masalah bunda aja nggak yakin sama Allah. Suaminya kurang, makanya saya kerja AA. Sok punten mohon maaf, ibu kerja, suami kerja, mohon maaf. Secara duit mungkin ada, betul? Tapi ketenangan ada nggak? Berantem, bertengkar, selisih pendapat. Ibu pulang kerja, suami pulang kerja, dua-duanya capek, betul? Suami teh pengen ibu teh diimah cicing, ngurus anak, betul nggak? Jaga rumah, betul? Tapi juga catat wahai suami, kalau kamu bilang istrimu jangan bekerja, kamu kerjanya harus lebih semangat dong sayang, betul nggak? Harus lebih giat, betul tidak? Lebih kreatif, betul tidak? Agar jangan sampai istrimu merasa penghasilannya hilang, betul? Percayalah ibu, doakan suami ibu. Sayang, mulai hari ini kamu kerja sendiri, aku nonton TV di rumah. Kamu kerja, aku doakan yang terbaik untukmu. Tapi ayah, tolong titip hatimu, jangan pergi kemana-mana. Betul? Ibu, bunda, uang mah bisa dicari, betul? Tapi ketenangan hati nggak bisa dicari. Jadi percayalah, Allah selalu menakar rezeki yang terbaik untuk kita, betul? Ibu semangat, tepuk tangan dong buat bunda yang tadi bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede Sumarni dari Majelis Salim Nurul Hidayah, Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor. Ya. Saya mau cerita ya, AA. Saya punya usaha kecil-kecilan dan usaha saya itu saya kerjakan sendiri. Kemudian suami saya melihat saya mungkin kasihan ya, dia mengusulkan untuk mencari pembantu untuk mengerjakan tugas-tugas saya. Tapi saya dalam hati saya tidak mau karena saya takut suami saya selingkuh sama pembantu. Kan zaman sekarang Astagfirullahaladzim. kan zaman sekarang musimnya kayak gitu Pak Ustadz. Iya. Kemudian emang yang saya rasakan, saya juga berat mengerjakan sendiri ya. Kadang saya sakit-sakitan. Nah, bagaimana Pak Ustadz solusinya? Solusinya overprotective. Bagaimana solusinya untuk diri
diri saya dan suami. Saya mohon penjelasan dari AA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kekhawatiran kita terhadap suami itu kadang jangan terlalu berlebihan. Betul? Ujungnya ibu jadi Overthinking ya. overthinking. Ibu jadinya gelisah terus, khawatir terus, deg-degan. Sebenarnya rasa sakit itu terjadi karena ibu menanam kekhawatiran yang berlebihan. Ujungnya kekhawatiran yang berlebihan, khawatirnya jadi sesuatu yang berbuah kenyataan. Terus gimana tuh AA? Ya ibu yang ngatur biar suami tidak berpaling hati. Pilih pembantunya yang agak ya pilih pembantunya yang agak gitulah pokoknya. Ibu kan bisa ngukur ya, betul nggak? Terus ibu juga jagain suaminya baik-baik, betul? Terus harus tahu mana yang pembantu kita kerjakan, mana yang tidak harus dikerjakan. Terutama izin ya, ini nasihat banget. Kalau untuk urusan yang langsung bersentuhan dengan tubuh suami kita, kalau bisa kita istrinya yang pegang. Contoh, menyiapkan pakaian, handuk, pakaian dalamnya, segala macam yang bersentuhan dengan tubuhnya kita yang pegang. Suami mau makan, siapin sama kita. Mungkin yang masaknya adalah pembantu kita, tapi yang nyiapin masakannya kita. Yang nemenin makannya kita. Yang nyiapin piringnya kita. Yang ada di sampingnya kita. Ini mah kadang-kadang mohon maaf, suami pulang, ibunya juga mungkin capek, semua urusan suami dipegang oleh siapa? Akhirnya suami lebih banyak bermain dengan ujungnya suami berpaling hati kepada ujungnya suami lebih terpikat sama karena urusan dirinya dipegang oleh istrinya kemana? Berarti jangan juga menyalahkan pembantu. Mungkin kita yang kurang ngejagain suami dengan baik. Betul? Bunda sayang, gak usah khawatir. Suami bunda akan baik-baik saja selama bunda menjaga suami dengan baik. Betul? Kita doakan saja ya. Mudah-mudahan rumah tangga kita Allah jaga dalam kebaikan. Tepuk tangan atuh buat kita semua. Alhamdulillah, kini kita paham bahwa rezeki itu sudah tertakar dan ketenangan hati jauh lebih berharga daripada harta. Jika harus memilih, utamakanlah ketaatan kepada suami dengan komunikasi yang baik dan hilangkan prasangka buruk dengan cara memperkuat hubungan kita sendiri. Semoga kita semua dimampukan menjadi istri yang menenangkan dan selalu dalam lindungan Allah. Jika video ini bermanfaat, klik like dan bagikan kepada pasanganmu. Terima kasih sudah terus belajar bersama sahabat Ahilman. Wassalamualaikum.